Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Baik, saya sekarang berada di lahan tetangga ya teman-teman. Di sini tembakaunya sudah sangat besar ya, dan mungkin tidak kurang atau tidak lebih dari 1 minggu ini sudah melakukan pemanenan. Namun teman-teman, seharusnya kalau sudah besarnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau besarnya sudah seperti ini seharusnya sudah melakukan pemunggelan ya. Nah, ini sudah dipunggel ini namanya. Nah, ini sudah dipunggel pucuknya atau tunasnya, ini sudah nggak ada. Untuk selanjutnya ini harus sudah dijaga teman-teman ya. Biasanya kalau sudah melakukan pemunggelan seperti ini, di sela-sela ini, di sini itu akan muncul tunas baru. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu harus dijaga agar supaya tidak tumbuh lagi teman-teman, seperti itu. Sehingga apabila tunas barunya sudah tidak tumbuh, maka asupan gizi energi yang dihasilkan oleh tanaman ini akan larinya ke daun teman-teman, sehingga menyebabkan daunnya ini berkualitas tebal dan sangat bagus seperti itu. Baik teman-teman, saya akan menuju ke lahan saya ya teman-teman. Saya akan melakukan penyiraman hari ini. Dan baik teman-teman, saya sudah berada di lahan tembakau saya. Jadi kalau sudah seperti yang tadi itu teman-teman, ketika sudah melakukan pemunggelan itu sudah tidak boleh disiram lagi ya. Jadi atau jenengan bisa nanti dilihat dulu, kalau misal nanti layu ya mau nggak mau harus disiram seperti itu. Tapi kalau tidak layu ya, kalau tidak layu jangan sampai disiram. Kenapa? Karena akan merubah kualitas daun tembakaunya ketika selesai dirajang seperti itu teman-teman. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya ketika sudah melakukan penyiraman atau pengocoran, itu biasanya air atau sisa-sisa pupuk yang ada di lahan tembakau tersebut biasanya akan naik seperti itu, atau bisa diserap gitu ya. Sehingga membuat kualitas itu pasti beda teman-teman ya. Beda antara ketika mulai dari panen pertama sampai panen akhir selesai, itu seharusnya tambah lama itu tambah bagus harganya, dan kualitasnya pun juga harus tambah bagus juga, seharusnya begitu. Tapi kalau misal itu dipanen sekali, dipanen 2 kali, setelah itu baru disiram atau dilep, nah itu biasanya untuk ketiga kalinya sudah beda ya. Biasanya tambah menguning merata begitu, malah nanti ada hijau-hijaunya sedikit seperti itu. Maka dari itu saya sarankan apabila melakukan pemunggelan dan seterusnya itu sudah jangan sampai disiram lagi kalau tidak diperlukan seperti itu. Apabila memang sudah layu, nah kalau misal layu tidak disiram, itu juga akan menyebabkan kualitasnya juga berbeda ya teman-teman. Nanti akan kuningnya itu kurang merata seperti itu. Jadi lihat kondisi dan situasi juga. Jadi kalau misal tidak layu, saya sarankan jangan sampai melakukan penyiraman kalau sudah melakukan pemanenan yang pertama seperti itu. Dan punya saya ini teman-teman sekarang sudah usianya sekitar 31 hari teman-teman ya. Alhamdulillah ini pertumbuhannya sudah sangat bagus. Kemarin sudah melakukan melakukan pemupukan ya, pupuk daun menggunakan Gandasil B, dan melakukan penyemprotan hama ulat menggunakan spontan seperti itu. Kenapa kok segera ditangani ya? Agar supaya hamanya itu mati. Kenapa? Karena di sini teman-teman ya, kalau sudah daun tunas ini teman-teman ya, daun tunas ini itu biasanya nanti itu bisa sudah nyampe ke panen ketiga begitu. Jadi kalau misal pucuk yang sudah sebesar ini termakan ulat, maka untuk panen ketiga nantinya itu akan rusak begitu dimakan ulatnya itu. Jadi pucuk yang sekarang tumbuh itu nanti bisa dipanen ke panenan ketiga. Ya, jadi eman ya teman-teman. Panenan ketiga, keempat, kelima itu sudah bagus biasanya. Bagus-bagusnya atau emas-emasnya pemanenan itu ada di panenan keempat dan panenan kelima. Maka saya sarankan jika sudah melakukan atau menemukan hama ulat di usia-usia 31 atau sudah besarnya seperti ini teman-teman ya, maka segeralah untuk melakukan penanganan seperti itu.
Untuk usia teman-teman tidak bisa dijadikan patokan ya, karena setiap lahan itu berbeda ya. Maka perbedaan itu akan membuat perbedaan juga antara perumatan atau penanganan atau penyiramannya seperti itu. Jadi beda lahan, beda perawatan seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu saran saya untuk melakukan pemunggelan. Nah, sekarang saya akan melakukan pengocoran ya teman-teman. Untuk pengocoran ini saya lakukan biasanya 3-4 hari kalau sudah usianya seperti ini. Jadi tidak saya siram terus menerus. Nah, biasanya kalau masih usia baru tanam sampai 7-10 hari, itu biasanya saya siram terus masih. Ya, setiap harinya saya siram terus walaupun hanya sedikit-sedikit seperti itu. Tujuannya agar supaya ya segera atau subur ya tanamannya. Oke, ini sangat bagus ya teman-teman. Sangat bagus sekali pertumbuhannya, daunnya besar-besar ya. Pokoknya memuaskan lah begitu. Apalagi sekarang harga tembakau di daerah Paiton teman-teman itu sangat bagus. Ya, sudah panenan pertama itu sudah sampai ke harga 50 ke atas ya. Jadi panenan pertama itu menjadi harganya 50 ke atas seperti itu. Nah, ini teman-teman punya saya biasanya pemanenannya itu sampai 4-5-6 kali. Bahkan ada juga yang sampai 7 kali seperti itu. Ya, biasanya di lahan saya ini pertumbuhannya memang bagus ya teman-teman. Daunnya itu bisa 2 jengkal lebarnya ya, bukan panjangnya tapi lebarnya ya, bukan panjangnya tapi lebarnya itu sampai 2 jengkal seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu kondisi seperti ini ya, kondisinya lahan saya seperti itu. Dan juga cabenya juga sangat bagus ya teman-teman. Oke, alhamdulillah begitu. Mudah-mudahan nanti ini terusnya akan bagus ya, pertumbuhannya juga akan bagus seperti itu. Baik, itu saja informasi yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan melanjutkan penyiraman terlebih dahulu ya. Untuk penyiramannya di sini ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk airnya sangat gampang lah kalau di sini. Tuh, itu adalah aliran airnya ya. Di sini tinggal ngambil saja seperti itu. Beda dengan punyanya channel-channel teman-teman yang lain, biasanya malah menandon air seperti itu. Kalau di sini tidak ya, airnya sangat bagus dan besar sekali. Nah, untuk induknya ya, induknya itu punya saya ada di sini. Jadi ada di sini nih teman-teman. Jadi aliran sungainya memang sangat bagus, banyak ya ini. Jadi kapanpun mau nyiram ya itu bisa teman-teman ya, itu aliran sungainya sangat besar sekali, pas ya. Jadi setelah selesai ngajar, pulang sekolah, saya biasanya langsung melakukan penyiraman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.